Jadi termasuk pun kalau mau untuk memberikan contoh dalam hal ini ya bisa saja kasus per kasus untuk berbicara ke probabilitas ini. Ya, jadi apa ya? Mungkin ada beberapa lah yang mengikuti sampai dengan ke probabilitas posterior, a posterior itu ya. Yang di bab berapa ini kalau yang untuk probabilitas ini di bab 7 ya. Nah, di bab 7 tuh. Bab 6 apa bab 7? 6 ya. Bentar saya lihat bukunya. Bab 6. Di bab 6 itu masalah probabilitas. Kan dia berbicara masalah ada gabungan, ada union itu kan, interaksi itu kan ya. Nah, itu hal pemahamannya itu ya. Jadi tidak apa ya sesuai dengan yang saya inginkan. Kenapa? Seperti itu kamu lakukan. Ambil contohnya ada temannya ini. Di siapa ini? Alda. Alda itu cuma 1 lembar itu. Dia berbicara probabilitas, ada kejadian majemuk, ada yang bersyarat ya. Udah itu aja. Ada probabilitas objektif, subjektif. Nah, ini gimana ini? Jadi mungkin saya jelaskan ya, nanti diperbaiki ya apa yang diinginkan saya ya untuk probabilitas. Kelihatan ini? Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Apa itu probabilitas kalau dilihat dari sesuatu berbicara kepada keadaan yang tidak pasti ya. Di dalam hal ini kenapa gelap ini ya? Keadaan di mana informasi itu tidak lengkap atau data hanya perkiraan saja. Maka pembuat keputusan atau decision maker ini akan membuat keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Dan untuk mengukur ketidakpastian tersebut harus dipergunakan konsep nilai kemungkinan atau probabilitas. Ya. Kemudian yang berbicara untuk ketidakpastian ini yang seperti dicontohkan di buku ini adalah masalah untuk melempar uang logam. Nah, melempar uang logam ini ada nanti kemungkinan probabilitas akan keluar angka berapa? Keluar angka berapa? Keluar gambar berapa? Probabilitas itu. Paham? Kalau uang logam itu ada 2 muka kan? 2 Iya, muka Bu. kan? Muka yang satu untuk gambar, yang satu untuk angka kan? Apa tidak pernah megang duit logam ya? Yang satu angka, yang satu gambar. Nah, probabilitas kita untuk mendapatkan atau pada saat waktu lempar uang logam itu untuk mendapatkan angka itu berapa? 1/2, Bu. 1/2 atau 0,5 ya. Probabilitas kita untuk mendapatkan gambar dalam hal untuk lempar uang logam tadi 1/2 juga, Bu. 1/2. Oke. Saya ambil contoh yang lain. Kalau dadu, tahu dadu? Mata dadu ada berapa? Muka dadu itu? 6.
Nah, 6 Bu. ada 6. Pertanyaannya, berapa akan keluarnya mata dadu genap? 3/6 Bu. 3/6 atau setengah ya, Ricky ya. Ya Bu. Mata dadu yang akan keluar kalau kita lempar, kalau yang keluarnya mata dadu 6. 1/6 Bu. 1/6. Mata dadu yang akan keluar berapa probabilitasnya kalau apa ini? Mata dadu yang bilangan prima. Tiga per enam. Kenapa 3/6, Fauzan? 235. 1 masuk nggak? 1 masuk nggak? Masuk ya, 1 ya? 1 ya Bu. Iya. 1, 2, 3, 5 ya. 1, 2, 3, 5. Jadi 4/6. Nah, itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Suka main kartu? Berapa kemungkinan kalau pada saat waktu kita lemparkan ya, atau pada saat waktu kita mengambil kartu yang berwarna merah, Nol koma lima juga Bu. 0,5. Kenapa 0,5? Karena dalam satu kartu itu setengahnya hitam, setengahnya merah Bu. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya, berapa keluarnya kartu kalau dia berlambang as? As itu yang A itu kan? Iya Bu. Berapa? 4/52 ya Bu. 4/52. Kenapa 4? Karena as tuh ada 4 Bu dalam satu set kartu remi 52 lembar. 52 lembar. Oke. Kalau pertanyaan berikutnya, berapa akan keluarnya kartu yang bergambar keriting hitam? Tiga 13/52 Bu. Berapa, Raihan? 13/52. Apa 13? Karena satu gambar itu 13 dari 52 satu set kartu itu. Karena ada kartu itu ada 4 gambar, ya kan? 4 gambar itu ada gambar Lopez merah, ya, Lopez hitam ya. Kemudian keriting merah, keriting love ya, love. Nah iya, jadi 13/52. Ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau di dalam misal ya, tapi harus buat cerita dulu ini.
akan keluarnya ini aja kartu tadi. Keluarnya yang angka. Berapa probabilitas keluarnya angka dalam hal pengambilan kartu? Angkanya ada berapa? 9 Bu kalau nggak sama as. Ya, kan kita ngomong angka. Kalau Iya. aku kan huruf. Ya. Ada berapa? Coba ngitungnya. 36 per 52. Mulai dari mana? Mulai dari 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 ya? Kan dia ada 4 kan? 9 kali 4, 36. Ya, 36 per 52. Ya kan gitu? Oke, jadi paham ya untuk kita berbicara untuk masalah probabilitas. Tapi itu kan masih dalam bentuk bukan persentase ya. Soalnya 36 per 52, ya tinggal kalikan aja dengan persentasenya. Nah ini kan banyak contoh seperti melempar uang logam, mengebor minyak, penjual buku di Gramedia, harga saham, dan cuaca. Nah kalau yang ini kalian bisa lihat lah ya contoh-contohnya yang di buku ini masalah seperti apa yang mengebor minyak. Karena kalau dilihat dari buku ini mengebor minyak itu kemungkinan akan keluar minyak berapa, akan kemudian yang keluar gas berapa, kemudian yang tidak, tapi dia barang yang bernilai, tidak gas, tidak minyak. Bisa saja misalnya ya batu bara itu kan mengebor, ada kemungkinan ada barang tambang yang lebih berharga ya. Untuk penjual buku di Gramedia, harga saham naik atau turun itu ya. Cuaca akan berapa kemungkinan probabilitas hari ini akan hujan? Saya tanya, berapa kemungkinan probabilitas akan kemungkinan turun hujan hari ini? Gimana? Rifki? 50% sih Bu, antara hujan dan tidak hujan, Bu. Pertanyaan saya kan probabilitas akan turun hujan. Bingung kalau kau jawab tadi 20% antara 50%. 50%. Ya, antara hujan dan tidak hujan. Jangan nyebut ke antara hujan dengan tidak hujan. Hujan kan pertanyaannya. Iya, Bu. Ya, bisa. Kalau saya bisa nyebutnya ini 70%. Karena kan berdasarkan tadi ya, namanya probabilitas kan harus ada informasi kan. Sehingga kita memutuskan untuk mengeluarkan angka itu. Ya, kemungkinan kalau saya punya uang 100 juta untuk berinvestasi, saya akan mendapatkan keuntungan kalau dari uang 100 juta tadi kita investasikan di deposito. 100% loh kita akan mendapatkan kepastian. Itu pasti ya. Tapi kalau kita berbicara di probabilitas yang tidak pasti. Kalau kita investasikan di saham 100 juta, bakal dapat berapa dalam sisi beberapa bulan ke depan, berapa probabilitas kita akan mendapatkan keuntungan kalau kita investasinya di saham Unilever misalnya. Lihat perkembangan, ya kemungkinan saja bisa 50%. Nah itu, jadi berbicara ke probabilitas itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Nah, dalam hal ini, untuk yang di probabilitas ini,
dua kejadian atau lebih dikatakan saling meniadakan atau mutually eksklusif. Kalau kejadian-kejadian tersebut tak dapat terjadi bersama-sama. Saya contohkan seperti melempar mata uang logam itu. Tidak mungkin dua-duanya keluar, dia harus salah satu. Nah, itu yang namanya mutually eksklusif atau saling meniadakan. Nah, yang ini yang saya lihat dari beberapa yang kalian buat resume itu nggak muncul. Inilah kata kuncinya. Mutually eksklusif, saling meniadakan. Ya. Nah, kemudian ini tadi contohnya. Melempar mata uang logam 500 sekali. Yang keluar bukan 500 atau gambar. Jadi nanti pun juga kita akan mengenal simbol-simbol yang ada yang di atas ini. Apa ini namanya? Bar. Ya. B bar itu ya. Nah, mengebor tanah yang keluar minyak atau gas. Contoh dari yang buku ini. Hasil penjualan buku oleh toko buku Gramedia mencapai 200 buah judul atau 250 buah judul. Harga saham Unilever per lembarnya 1.500 atau 1.600. Ya. Nah, kemudian, untuk seluruh kemungkinan hasil tersebut yang merupakan suatu daftar disebut dengan ruang sampel atau sample space. Jadi yang seperti tadi mata dadu, berarti ruang sampelnya adalah 6. Ya, ruang sampelnya. Atau yang tadi kartu, ruang sampelnya adalah 52. Karena seluruh kemungkinan hasil. Kemudian yang berikutnya ini kejadian atau event merupakan himpunan bagian atau subset atau bagian ruang sampel. Saya bilang tadi berapa yang akan kemungkinan keluarnya dadu ganjil? Kan 3. Karena separuhnya kan subset, jadi himpunan bagian. Nah, ruang sampel yang memuat seluruh hasil eksperimen atau outcome itu merupakan set atau himpunan. Jadi himpunan untuk mata dadu tadi berarti himpunannya adalah mata dadu sama dengan berapa himpunannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu himpunan. Nah, ini kan mengulang pada saat waktu matematika ini kan. Nah, setiap individu hasil eksperimen atau elemen itu disebut dengan kejadian elementer. Setiap individu hasil eksperimen atau elemen itu disebut dengan kejadian elementer. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh. Nah, S, kejadian mengenai sesuatu yang terjadi. Ini untuk seluruh ruang sampel. M, hanya diperoleh minyak. Jadi yang hanya diperoleh minyak. Sedangkan G hanya diperoleh gas. G hanya diperoleh gas. MG berarti diperoleh minyak dan gas. Ya, minyak dan gas. Yang berikutnya MG bar itu kan MG atasnya ada ini garis, tak diperoleh apa-apa. Kemudian P itu adalah sesuatu yang berharga ditemukan. Nah, di sini suatu kejadian itu akan terjadi kalau salah satu hasil itu terjadi. Misalnya V tadi. Akan terjadi kalau M atau G atau MG terjadi. Nah, untuk selanjutnya hasil ini disebut dengan elemen. Berarti P tadi terjadi kalau M atau G atau MG itu terjadi.
Saya bilang, ternyata V itu adalah keluar bukannya minyak, bukannya gas, tetapi keluarnya adalah emas misalnya. Itu kan adalah sesuatu yang berharga. Ya. Nah, yang berikutnya, union dan interaksi. Misalkan ada dua kejadian A dan B yang masing-masing merupakan subset dari S. Baik subset maupun set merupakan kumpulan elemen-elemen yang juga disebut dengan kejadian elementer. Banyaknya elemen A maupun B lebih sedikit daripada elemen dari S. Lagi pula, elemen yang ada di A dan yang juga di B pasti ada berada dalam S. Ya. A union B, bacanya A union B, artinya A terjadi atau B terjadi, atau AB terjadi. Ya, seperti minyak sama gas tadi. Ya. Kemudian, A bentuknya ini irisan atau interaksi. Ya, biasanya dibaca A itu interaksi B, artinya atau A irisan B. Artinya A dan B terjadi bersama-sama. Dia tulisnya AB. Oke, yang berikutnya. Arti dan kegunaan probabilitas. Probabilitas ialah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti, uncertain event. Jadi probabilitas A 0,99. Artinya probabilitas bahwa kejadian A akan terjadi sebesar 99%. Probabilitas A tak akan terjadi sebesar 1%. 100 kurang dengan 99. Artinya di dalam hal nanti kita membuat probabilitas itu, bilangannya itu antara 1 sampai dengan 100. Karena kita berbicara probabilitas. Di dalam prakteknya, nilai probabilitas bisa dihitung berdasarkan nilai hasil observasi. Jadi sifatnya subjektif. Atau berdasarkan judgement pembuat keputusan atau expertnya secara subjektif. Ya. Nah, kalau kita berbicara tadi masalah cuaca, hari ini akan turunnya hujan, ada biasanya expertnya siapa? Kalau di berita itu atau di running text di TV kan hari ini akan terjadi hujan, atau di televisi itu ada terakhir di TVRI ya, bahwa hari ini ramalan cuaca. Nah itu sudah perkiraan karena ada dasar dari expertnya, orang yang ahli yang bisa melihat dalam posisi ada data sehingga dia mengeluarkan angka. Probabilitas bahwa hari ini akan turun hujan sebesar 70% atau 90%. Nah ini prakteknya karena sifatnya yang subjektif. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, subset bisa terdiri dari satu individu elemen saja atau seluruh elemen suatu set. Karena kejadian itu merupakan suatu subset dan subset itu terdiri dari elemen-elemen. Maka kalau A suatu kejadian, maka untuk perumusannya seperti ini. Ya, probabilitas A sama dengan banyaknya elemen subset yang membentuk A dibagi dengan seluruh elemen dalam set. Nah, saya tadi kan bertanya dengan kalian, berapa probabilitas akan keluarnya angka 1 di dalam dadu? Jadi, kalau kita lihat elemen dalam dadu itu ada berapa? Ada 6. Ini untuk bawahnya 6.
Elemen yang membentuk A tadi, karena 1 tadi berarti 1/6. Kartu tadi, kita lihat seluruh elemennya berapa totalnya. Total kartu itu berapa? Total kartunya 52. Tinggal ini banyaknya elemen subset yang membentuk pertanyaan ini tadi. Ya, dan seterusnya. Kita tuh sudah tahu ya, cuman secara teori untuk penulisannya ini tadi seperti ini. Probabilitas A, ya yang seperti ini. Probabilitas A sama dengan banyaknya elemen subset yang membentuk A dibagi dengan seluruh elemen dalam set. Oke, ya, sudah paham. Cuman nanti perumusannya pada saat waktu kita menyelesaikan soal. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, kejadian majemuk dan probabilitas bersyarat. Kejadian majemuknya yang pertama, apa tadi? P, probabilitas A union B atau gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Kalau A dan B itu adalah mutually eksklusif. Yang kedua, A union B sama dengan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B dikurang dengan probabilitas AB. Kalau A dan B tak mutually eksklusif. Ya, penekanannya tadi mutually eksklusif ya. Nah, ini kalau ada satu persoalan. Yang ketiga, kalau ada K kejadian, yaitu A1, A2, AI sampai dengan AK, yang mutually eksklusif dan membentuk kejadian A, maka probabilitas A sama dengan probabilitas A1 union A2 union A sampai dengan AI union AK. Ya. Nah, ini untuk kejadian majemuk dan probabilitas bersyarat. Oke, selanjutnya ini ada kuliah apa lagi ya, lupa ini hari ini. Mahasiswa yang ini. Oke, selanjutnya yang berikutnya ini adalah kalau A dan B independen. Kalau A dan B independen. Probabilitas AB sama dengan probabilitas A, probabilitas B. Kalau A dan B tak bebas, dependen, maka probabilitas AB sama dengan probabilitas A ya kali dengan probabilitas B. Ini bacanya apa dengan syarat ya? Dengan syarat A. Atau, jadi keterangannya di bawah ini, untuk PAB ini ya. Probabilitas dibacanya bahwa kejadian A terjadi dengan syarat kejadian B terjadi. Kalau yang ini dibaca probabilitas bahwa kejadian B itu terjadi dengan syarat kejadian A terjadi. Ya. Kemudian ada lagi bahwa untuk probabilitas A dengan syarat terjadi dengan syarat kejadian B terjadi dan kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A terjadi merupakan probabilitas bersyarat atau conditional probability. Ya. Nah, dengan asumsinya di mana probabilitas A tidak sama dengan 0 dan probabilitas B tidak sama dengan 0. Jadi kalau tadi secara yang mengebor tadi,
ya, keluarnya sesuatu yang berharga tadi dengan syarat kalau dia mengebor. Kalau udah ngebor udah dapat kan? Dengan syarat dia mengebor. Ternyata keluar minyak atau keluar gas. Nah itu dengan syarat. Atau begini contohnya. Probabilitas turunnya hujan dengan syarat mendung. Dengan syarat kita melihat cuaca mendung. Dengan syarat lagi apa tadi mungkin kejadian yang sebelumnya atau di kemarin-kemarin. Nah itu karena dengan syarat kalau misalnya turun hujan dengan syarat, kalau turun hujan ini biasanya di musim apa? Bulan apa nih? Dari bulan Berber sampai dengan Maret, Februari ya puncaknya. Januari Februari itu puncaknya turun hujan. Nah, gitu. Ya, jadi dengan syarat, mengatakan dengan syarat. Oke. Berikutnya ini contoh. Ya. Contoh ini bisa dilihat di buku ya. Halaman berapa buku ini? Kalau saya di buku saya di halaman 265. Ya, 265. Contoh. Dari 100 orang mahasiswa FE yang mengikuti mata kuliah TPK, ada 20 orang mendapat nilai A, 30 orang mendapat nilai B, 30 orang nilai C, dan 20 orang nilai D. Dari 100 orang mahasiswa tersebut, 65 lunas uang kuliahnya, L, dan 35 orang belum lunas, BL. Bisa saja kita buat simbol BL tadi dengan L bar, bisa, itu nggak salah. Ya. Jadi ini persoalannya, pertanyaannya, berapakah probabilitasnya bahwa seorang mahasiswa yang sudah lunas uang kuliahnya, L, mendapat nilai B? Atau berapa probabilitasnya bahwa dia mendapatkan nilai B dengan syarat dia sudah lunas uang kuliahnya. Yang B, berapakah probabilitasnya bahwa mahasiswa yang sudah mendapatkan nilai C belum lunas uang kuliahnya, BL? Atau berapakah probabilitasnya bahwa dia belum lunas uang kuliahnya dengan syarat bahwa dia belum mendapatkan nilai C. Nah, ini bisa dikerjakan. Kalau kita paham dari yang saya jelaskan sebelumnya dengan syarat tadi. Nah, jadi persoalan ini bisa diselesaikan ya, seperti yang di buku ini kita buat dulu tabel ya. Jadi ada hasil ujian TPK, buatkan kelompok ABCD, ya, karena informasinya tadi kan, berkaitan dengan informasinya tadi bahwa yang dari 100 kan, totalnya 100, ada data 20 orang nilai A, ya, 20 orang nilai A, ya, kemudian 30 nilai B, lihat yang di terakhir kan, lihat kolom yang terakhir ya. Kemudian ada C sebanyak 30 dan D 20. Nah, ini terbagi dari yang ini tadi 65 yang lunas, yang 35 yang belum lunas. Nah, ini kan datanya ya. Kalau dari soal buku tadi kan enggak, ini sudah dilampirkan tabelnya seperti ini. Bahwa yang lunas dan dapat nilai A itu sebanyak 20. Nilai B
30 totalnya, yang lunas 15, yang belum lunas 15. Yang nilai C, yang lunas 25, yang belum lunas 5. Nilai D, yang lunas 5, yang belum lunas 15 ya. Nah, pertanyaannya ya, untuk menyelesaikan ini, yang pertanyaan tadi apa? Berapa probabilitasnya bahwa seorang mahasiswa yang sudah lunas uang kuliahnya mendapat nilai B? Atau berapa probabilitasnya bahwa dia mendapatkan nilai B dengan syarat dia sudah lunas uang kuliahnya? Jadi tadi apa? Kan begini waktu penulisan untuk dengan syarat tadi kan, probabilitas dia nilai B dengan syarat lunas. Ya. Nah, berdasarkan rumusnya bahwa probabilitas B lunas dibagi dengan yang totalnya lunas. Totalnya lunas. Nah, berarti kita cari satu-satu ya. Yang BL, probabilitas yang B dan lunas itu adalah 15 kan? 15 dari total per 100. Kemudian kita perhatikan untuk yang lunas. Nah, yang lunas ini adalah berapa? Adalah 65. Ya, 65 dibagi dengan keseluruhannya 100. Maka masukkan rumus ini PBL ya dibagi dengan PL. Nah, seperti ini. Oke, ya. Maka dapatlah ini dicoret kan. Kalau perhitungannya jadi 15/65 sama dengan 0,23. Ya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang ke B, berapakah probabilitasnya bahwa mahasiswa yang sudah mendapatkan nilai C belum lunas uang kuliahnya? Berarti yang dapat nilai C belum lunas uang kuliahnya. Jadi perhatian kita di nilai C yang belum lunas. Sama prosesnya PB ini BL dengan syarat dia nilainya C. BL-nya berapa? Rumusnya kan tadi BL per keseluruhan kan. Yang nilai belum lunas, yang belum lunas itu sebanyak 5 dibagi dengan keseluruhan. Kemudian yang nilai C itu adalah 30 per keseluruhan, 100. Ya, jadi kalau kita ini kan masukkan ke rumus PBL dengan syarat C tadi ya, ini 5/100 dibagi dengan 30/100. 5/30 1/6. Tuh ya penyelesaiannya. Oke, selanjutnya ada lagi contoh. Pimpinan suatu bank mengelompokkan peminjam kredit sebagian nasabahnya menjadi 3 kelompok atau kategori, yaitu baik, sedang, jelek. Ya. Menurut data waktu yang lalu, 60% termasuk B, 30% S, dan 10% J. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Riset Bank, bila nasabah kategori B probabilitasnya mengembalikan kredit pada waktunya 90%. Kategori S, ya termasuk kategori S itu 50%, dan kategori J hanya 20%. Pimpinan bank ingin mengetahui berapa probabilitas seorang nasabah yang dipilih secara acak termasuk kategori sedang dan mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Yang kedua, berapakah kemungkinan bahwa seorang nasabah itu akan mengembalikan kredit tepat waktunya? Berarti ini kepada semua kriteria, kalau yang B ini. Baik kriteria ini ya, B, S, dan J, semuanya. Tapi yang termasuk yang mengembalikan kredit tepat waktunya. Yang ketiga, berapakah probabilitasnya hanya bahwa
nasabah termasuk baik dengan syarat bahwa dia tepat mengembalikan kreditnya. Nah, persoalan ini bisa diselesaikan kalau kita mengeringkasnya dalam bentuk skematis, diagram pohonnya, ya, diagram pohonnya. Berarti kan kita nanti membuat cabangnya ada 3. Ada 3. Yang baik, yang sedang, yang jelek. Yang baik, yang sedang, dan jelek. Ya, jadi dikategorikan seperti itu. Yang baik itu 60, B 30, dan yang jelek itu adalah 10. Ya. Nah, bila nasabah kategori B yang baik, probabilitas membalikan kreditnya jadi seperti ini memecahkannya. Nah, dia ada penjelasannya kan tadi. Yang baik 60, yang sedang 30, yang jelek 10. Ada data lagi dari yang B ini tadi, ya, yang mengembalikan, berarti kita buat kelompok lagi. Yang mengembalikan tepat waktu, yang tidak tepat waktu. Jadi datanya tadi kita baca. Ini mengembalikan kredit tepat waktu. Berarti ini yang tepat waktu 90, yang sedang ini 50, yang jelek ini 20. Tinggal kita sisanya. Kalau 90 sisanya berapa? 0,10. Yang ini sisanya 0,5. Ya. Yang ini tadi yang tidak tepat waktu sisanya berapa? 100 kurang dengan ini apa? 0,20, 0,80. Ya, seperti itu untuk menyelesaikan satu persoalan. Kalau soalnya panjang nanti diringkasnya seperti ini. Paham? Ya, paham ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, jadi pertanyaannya apa tadi? Yang A, ingin mengetahui berapa probabilitas seorang nasabah yang dipilih secara acak termasuk kategori sedang. Kategori sedang dan mengembalikan tepat waktu. Berarti kita sorotan yang di sini. Yang ini dan tepat waktu. Nah, jadi menurut rumusnya ini ya. Probabilitas S irisan atau interaksi T. Di mana probabilitas ST sama dengan probabilitas yang sedang, ya, dikali dengan probabilitas yang tepat waktu dengan syarat dia sedang, kategori sedang. Ya, jadi berapa ini yang apa? Probabilitas yang sedang 0,30. Yang tepat waktu dengan syarat sedang adalah 0,50. Tinggal kali. Oke. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, berapa kemungkinan bahwa seorang nasabah itu akan mengembalikan kredit tepat waktunya? Berarti ini pertanyaannya kita sorotin untuk semua nasabah. Tapi yang tepat waktu. Jadi yang tepat waktu. Yang tepat waktu. Jadi semua kriteria ini tapi yang tepat waktu. Nah, jadi di sini ya. Probabilitas yang tepat waktu ya sama dengan probabilitas yang tepat waktu untuk kriteria baik ditambah dengan yang tepat waktu sedang dan probabilitas yang tepat waktu yang jelek. Jadi kita pecah lagi ini dari rumus ini. Probabilitas yang baik dikali dengan probabilitas yang tepat waktu tapi dengan syarat baik. Ya, dan seterusnya ini. Nah, kalau sudah kita memasukkan rumus ini, tinggal kan kalau dari persoalan tadi dibuat secara skematis seperti gambar di atas, tinggal masukkan. Oh, ini 0,6. Mana ini yang tepat waktu 0,9. Yang sedang 0,3, yang tepat waktu dan sedang 0,5. Ya. Ini yang jelek 0,10, yang tepat waktu tapi dia jelek, kriterianya jelek 0,2. Tinggal kalikan saja, dapatlah 0,71. Nah, oke.
pertanyaan yang ketiga, berapa probabilitasnya bahwa nasabah tersebut baik dengan syarat bahwa dia tepat mengembalikan kreditnya. Berarti sorotannya hanya yang baik dengan syarat dia mengembalikan kreditnya. Nah, ini rumusnya tadi dengan nilainya kriteria baik tapi tepat waktu. Ya, PBT dibagi dengan PT. Di mana PBT itu adalah berapa tadi? 0,6 kan? Probabilitasnya 0,6, tepat waktunya 0,9, 0,54. Tapi dengan syarat dia tepat waktu. Karena kita sudah menghitung yang sebelumnya yang tepat waktu 0,71, maka ini rumusnya, hasilnya. 0,54 dibagi dengan 0,71. Oke? Ya. Jadi paham pada saat saya perintahkan untuk membuat resume untuk probabilitas, ini baru probabilitas yang bersyarat ya. Yang bersyarat. Subjektif dan termasuk juga subjektif dan objektif ya. Nah, seperti itu untuk pemecahan masalahnya. Oke, ya. Nah, jadi tugasnya kalian kan punya buku. Di buku itu ada soal. Ada soal untuk latihan. Vincenzo punya buku? Punya, Bu. Punya, ya. Di halaman berapa bukumu yang soal-soal untuk latihan? Halaman berapa itu di bab 6? Di bab 6 yang terakhir. Yang 6.5 ini, Bu, ya, soal-soal untuk latihan. Iya. Halaman 252, Bu, di saya. Oh, 252 ya. Baik ya. Nah, jadi kerjakan. Nah, kerjakan. Kan masih ada sisa waktu ini ya. Masih ada sisa waktu. Kerjakan. Yang lain dengar. Ya, yang lain dengar. Ya. Dengar, Bu. Ya, semua punya buku? Punya, Bu. Punya. Yang enggak punya brejo ya. Nah, untuk mengerjakan secara individu itu ada soal 1 ya. Irisan ini ya. Irisan ataupun union itu nomor 1 ya. Kemudian ada yang kedua 2 mata uang logam kan? Oke. Kemudian yang ketiga ada 5 orang guru. Yang keempat diketahui itu ya. 4 ya. Oke ya. Nah, ini berarti di sampai 6 ya. Nah, di situ ada saya kasih 1 sampai 6. Tapi enggak semuanya mengerjakan yang NIM ganjil mengerjakan soal ganjil. Paham pertanyaannya? Apa yang Ibu suruh? Yang NIM ganjil mengerjakan soal ganjil. Jadi, berikutnya, yang genap mengerjakan soal yang genap. Oke? Jadi yang ganjil itu 1, 3, 5. Yang genap 2, 4, 6. Ya, kerjakan, nanti dikumpulkan di GCR. Jangan lupa untuk absen di e-learning dan di GCR. Ini saya buat slotnya sebentar, saya share ini, stop sharing dulu.
Stop sharing dulu. Saya share dulu untuk absen. Mana absen ini? Termasuk yang gabungan yang ada D3 ya. Yang asal D3 ada yang gabung kan di sini. Oke, absen. Oh, udah sebentar. Ini ada yang lupa nge-klik. Oke, ini absen.